Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Sifaul Husna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi pendukung sistem informasi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Jadi, sistem informasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi sehingga dapat membantu pekerjaan dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan berbagai teknologi pendukung. Teknologi inilah yang menjadi dasar agar informasi dapat diolah dengan cepat, tepat, dan akurat. Komponen pertama ada hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan semua peralatan fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh kita. Contohnya itu sering kita pakai seperti komputer, laptop, printer, scanner, server, dan perangkat jaringan. Perangkat keras ini berfungsi sebagai alat untuk menerima masukan, mengolah data, dan menghasilkan keluaran. Tanpa perangkat keras, sistem informasi tidak dapat berjalan karena tidak ada media untuk memproses data. Komponen kedua adalah perangkat lunak atau software. Software sendiri merupakan program yang mengatur dan menjalankan kerja komputer. Jika hardware diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka software adalah otaknya. Contoh software antara lain sistem operasi Windows, Microsoft Office, aplikasi akuntansi, dan berbagai aplikasi lainnya yang digunakan dalam kegiatan bisnis. Software membantu pengguna mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Komponen ketiga adalah data. Data sendiri merupakan fakta atau keterangan yang masih mentah dan belum memiliki makna yang jelas. Setelah diolah-olah oleh sistem, data akan berubah menjadi informasi yang berguna. Misalnya data penjualan harian sebuah toko. Setelah diolah, data tersebut dapat menunjukkan produk yang paling laris atau jumlah keuntungannya yang diperoleh perusahaan. Komponen berikutnya itu adalah manusia atau brainware. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, sistem informasi tetap membutuhkan manusia sebagai pengguna dan pengelolanya. Brainware dapat berupa operator, staf administrasi, manajer, maupun programmer yang bertugas mengembangkan sistem. Oleh karena itu, sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan penerapan sistem informasi. Selain itu, terdapat prosedur. Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menjalankan sistem informasi. Prosedur bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan secara teratur, konsisten, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan adanya prosedur yang jelas, kesalahan dalam pengolahan data dapat diminimalkan. Selanjutnya, kita membahas jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan informasi. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah internet dan wifi. Dengan adanya jaringan komputer, komunikasi menjadi lebih cepat dan informasi dapat diakses dari berbagai lokasi. Jaringan juga memungkinkan pengguna untuk berbagi data dan sumber daya secara efisien. Teknologi pendukung sistem informasi juga mencakup database atau basis data. Basis data adalah tempat penyimpanan data yang disusun secara terorganisir sehingga mudah dicari dan dikelola. Dalam sebuah perusahaan, data pelanggan, data produk, dan data transaksi biasanya disimpan dalam database. Dengan database, pencarian informasi menjadi lebih cepat dan resiko kehilangan data dapat dikurangi.
Perkembangan teknologi saat ini juga melahirkan konsep cloud computing atau komputasi awan. Cloud computing ini adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet. Dengan teknologi ini, perusahaan tidak perlu memiliki server yang besar karena dapat disimpan secara online. Keunggulan cloud computing adalah lebih fleksibel, mudah diakses dari mana saja, dan dapat menghemat biaya operasional. Selain kemudahan dalam mengolah data, keamanan juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan keamanan sistem informasi. Sistem keamanan informasi bertujuan melindungi data dari pencurian, kerusakan, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Beberapa bentuk keamanan yang sering digunakan adalah password, antivirus, firewall, dan enkripsi data. Dengan sistem keamanan yang baik, informasi perusahaan dapat terlindungi dan tetap dapat digunakan dengan aman. Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa teknologi pendukung sistem informasi terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, brainware, prosedur, jaringan komputer, database, cloud computing, dan keamanan sistem informasi. Semua komponen tersebut bekerja sama untuk membantu organisasi mengelola informasi secara efektif dan efisien. Kesimpulannya adalah teknologi pendukung sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan organisasi modern. Dengan adanya teknologi yang tepat, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, informasi lebih akurat, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik. Sekian penjelasan mengenai teknologi pendukung sistem informasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.